the door! Rosalie! Girls! Run! Run! Film ini bersetting di Meksiko tahun 1892, tepat di sebuah rumah kediaman Rosalie Quiet dan keluarganya. Tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok suku perang Comanche yang membunuh suami serta ketiga anaknya. Rosalie lalu bersembunyi di bawah lubang batu untuk menjauhi dirinya dari ancaman mereka. Namun beberapa dari bandit Indian itu dengan kejam malah membakar serta menghabisi keluarganya, sehingga hal tersebut meninggalkan luka yang amat dalam bagi Rosalie Quiet. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang kapten sheriff sedang mengeksekusi buronan yang mencoba kabur. Namun ia berhasil ditangkap lalu diseret kembali menuju penjara, di mana kapten sheriff yang bernama Joseph Broker itu yang berperan mengatasi seorang buronan tersebut. Dikarenakan kepatuhannya Joseph pada hukum selama 20 tahun masa jabatannya, di sini ia lalu diberikan tugas baru, lebih tepatnya diberi perintah oleh Presiden Harrison untuk mengawal seorang panglima perang Cheyenne yang bernama Yellow Hawk yang menderita kanker, ditambah 4 keluarganya untuk kembali ke tanah suku mereka di Montana. Dikarenakan dia berencana pensiun alias purna tugas, tapi Presiden malah mengancamnya agar tidak memberikan dana pensiunnya, dan jika berani menolak maka ia akan dibawa ke pengadilan militer. Sehingga dengan terpaksa ia menerima perintah presiden, meskipun sebenarnya Yellow Hawk Chief adalah musuh lamanya. And it will be done. Marshal, stop! Sebelum ia memulai perjalanan misinya, Joe pun terlebih dahulu merekrut beberapa prajurit yang sekaligus teman lamanya, yaitu seorang sersan bintang 1 bernama Thomas, lalu ajudan Kopral Woodson serta Nathan Kidder, dan seorang prajurit muda bernama Desjardins. Kemudian mereka pun berangkatlah menuju perjalanan ke Montana. Saat di perjalanan Joe sempat berhenti sejenak. Di situ ia malah bertindak lewat arogan dengan menantang kembali si orang Indian itu dengan duel adu senjata atas rasa dendamnya terdahulu. Namun di sini Chief menolak permintaan tantangan itu. Lalu Joe menyuruh Wilson untuk menahan pria Indian itu agar mereka tak bisa melarikan diri. Pada malam harinya, para rombongan prajurit itu pun sedang beristirahat untuk memulihkan tenaga. Kemudian keesokan harinya lagi mereka melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari situ mereka menemukan sebuah rumah yang hangus terbakar. Killer. Yes, sir. Monument Ridge. Yang ternyata rumah tersebut bekas milik keluarga Rosalie yang di awal scene film sebelumnya. Lalu para prajurit berasumsi bahwa hal ini disebabkan oleh perbuatan suku Comanche. Tiba-tiba di dalam puing reruntuhan rumah itu hendak akan diperiksa, tiba-tiba alangkah tak diduga ternyata Rosalie terlihat trauma akan peristiwa yang dialaminya. Di sini Joe meratapi kesedihannya itu sambil
mengajak Rosalie untuk ikut bergabung dengannya, sekaligus memerintah Desjardins untuk memakamkan jenazah keluarga Rosalie yang telah tewas. Grab them shovels over yonder. They're digging up on top of the ridge. Good. Rosalie yang terlihat trauma akan peristiwa yang telah dialaminya itu sempat membuat ia frustasi saat ia secara langsung melihat sosok suku Apache di hadapannya yang dikira olehnya adalah bagian dari suku kejam Comanche itu. Joe yang ingin membantu Rosalie yang trauma mengikuti perintah apa yang dikatakan oleh Rosalie, di mana ia ingin menguburkan keluarganya sendiri dengan tangannya. Akan tetapi karena tak kuat menggali, ia pun meminta alat penggali tanah dan sekaligus bantuan kepada prajurit Joe. Setelah proses pemakaman selesai, selanjutnya mereka melantunkan doa terhadap para korban yang telah dimakamkan. Tiba-tiba salah satu anak dari suku Apache menawarkan baju dari istrinya untuk dikenakan Rosalie yang merasa kedinginan dikarenakan ia hanya mengenakan pakaian tipis yang melekat di tubuhnya. Lalu Joe pun menyarankan untuk membawanya ke tempat persinggahan di Fort Wilson, Colorado, karena terlihat Rosalie rapuh atas peristiwa yang telah menimpa dirinya itu. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tahanan Indian Black Hawk itu pun meminta kepada Joe agar mereka dilepaskan dari belenggu borgol yang menahannya, karena mereka tahu suku Comanche bersifat bengis, liar, dan sadis. Para Apache pun memberitahu mereka bahwa Comanche tidak pandang bulu terhadap buruan mereka. Di sini Joe berharap suku Apache mau membantu Joe untuk menghadapi suku liar tersebut. Dengan tega, Joe malah menolak permintaan pembebasan suku Apache yang ditahannya itu. Stop this. It's BVG. It's Sementara itu saat mereka melewati sebuah hutan berpohon dan di tempat terbukalah mereka menjadi sasaran empuk. Tiba-tiba para rombongan Joe pun diserang oleh para pasukan Comanche suku liar itu. Serangan itu pun melukai Desjardins dan Wilson yang memaksa mereka untuk mundur dari perjalanan mereka. Meskipun tahanan Hawk dalam kondisi masih dirantai, tapi mereka masih mampu untuk melawan para Comanche itu. Karena dendam membara atas perlakuan Comanche itu, Rosalie pun menembak para suku Comanche secara membabi buta. Untuk membantu Chief karena kekurangan orang, di sini Chief menawarkan diri untuk membantunya. Tapi dengan syarat Joe harus melepaskan rantai yang membelenggu tangannya itu. Karena Chief tahu sisa-sisa Comanche itu akan kembali memburu mereka. Dengan terpaksa Joe pun menerima permintaan Chief itu demi melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan berikutnya mereka menemukan beberapa orang yang tewas telah dirampok oleh suku Comanche yang kejam, namun masih merasakan bahaya di sekitar mereka dengan Woodson yang terluka. Pada malam harinya mereka pun beristirahat di sekitar ngarai sembari berjaga-jaga dari kemungkinan serangan suku Comanche. Di keesokan hari berikutnya 3 orang suku Comanche yang mati ditemukan.
Di sini Joe berasumsi bahwa Yellow Hawk dan putranya Black Hawk menyelinap keluar dari camp dan membunuh mereka pada saat mereka beristirahat di ngarai pada malam itu. Again, and it'll be you hanging from it. I do not like being. Pada akhirnya mereka pun tiba di Fort Winslow, Colorado dan bertemu dengan Komandan Ross McCoy sembari meminta untuk merawat Wilson yang terluka. Di sana mereka pun berkenalan dengan istri Komandan Ross, pemerhati kemanusiaan yang mengerti tentang arti kesenjangan penderitaan, penyakit dan lain sebagainya. Dan karena tugasnya membantu Rosalie telah selesai, Joe menyarankan Rosalie agar tinggal bersama Komandan Ross beserta istrinya. I suppose so. I'd love to, but the stage stopped running 6 months ago. Ross menyetujuinya, akan tetapi dengan satu syarat, lebih tepatnya bantuan untuk mengantarkan satu tahanan paling berbahaya, seorang pembunuh berdarah dingin yang keluar dari penjaranya menuju ke Fort Pierce untuk digantung di sana. Joe pun dengan sigap menerima permintaan beresiko itu. Let's not understand if you don't want to cut. No, take it. Selanjutnya dia pun menjumpai Watson karena tahu kondisinya tak bisa melanjutkan perjalanan lagi dengannya. Mereka pun berpisah dengan penuh kesedihan. Lalu Rosalie yang merasa tidak pantas untuk mengikuti bagian dari keluarga Komandan Ross, dia menolak untuk tetap tinggal dan melanjutkan perjalanan mengikuti Joe yang sekarang mendapatkan bantuan dari anak buah Komandan Ross, yaitu Kopral Thomas dan Sersan Malloy, serta sersan pembunuh bernama Philip Wills. Di tengah perjalanan yang sangat melelahkan itu, mereka sempat beristirahat dan membiarkan Philip diikat di pohon yang ternyata mereka kawan lama yang bersama-sama pernah menjajah tanah Amerika. Sembari mengingat kejadian masa lalu waktu mereka melakukan pembantaian. Lebih tepatnya Philip lah yang melakukan itu dan lebih sadis terhadap suku Apache yang menyerang mereka. Tell you the truth, I didn't think we were. You gotta take your dues. Pada malam hari berikutnya mereka sedang beristirahat dari perjalanan panjang sambil menikmati lantunan lagu dari Malloy. Dan bagi wanita sedang membersihkan perbekalan makanan mereka dekat sungai, tiba-tiba tiga orang penjual bulu hewan melihat putri suku Living Woman lalu mereka menculik kedua gadis tersebut. Joe yang mengetahui mereka diculik lalu mengejarnya, meninggalkan Thomas menjaga Philip dan Kidder menjaga camp. Mereka mengikuti ketiga orang penculik dan mendapati camp penculik sedang menyiksa Living Woman. Melalui strategi Chief Yellow, mereka mendekat secara diam-diam dan menghabisi pedagang penjual bulu hewan tersebut. Tapi sayangnya Malloy tak selamat atas aksi serangan itu. Keesokan harinya, Philip yang tidak rela mendapatkan hukuman memprovokasi Joe akan semua yang pernah dia lakukan dengan bermain-main dengan nyawa. Dia berujar hal itu tidak lebih baik dari perbuatannya karena mereka menganggap dia lebih berbahaya untuk negara. Lalu mereka pun memindahkannya. Come on. Yeah, I know that. Joe dengan sopannya mengajak kembali Rosalie untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, di cuaca hujan, mereka memasuki hutan.
Tommy yang gusar dan mulai mengungkapkan rasa bersalahnya atas tindakan di masa lalu terhadap pribumi asli membuat Joe khawatir. Lalu dia meminta belas kasihan atas tindakan masa lalunya kepada pribumi asli Yellow Hawk. Dan setelahnya ia lantas kembali ke tendanya. Sementara itu Philip berpura-pura sakit dan Kidder kemudian dengannya mencoba melepaskannya dan tiba-tiba dia menghabisi Kidder lalu melarikan diri. Tommy yang ingin menghapus luka masa lalu segera menghajar Philip di situ. Di keesokan hari kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan dan menemukan mayat Thomas dan Philip. Tommy yang masih memegang pistol di tangannya menandakan dia telah bunuh diri setelah menghabisi Philip. Joe merasa terpukul karena selama perjalanannya semua anak buahnya telah terbunuh. You got him good. Lalu dia dihiburkan oleh Rosalie, di mana Rosalie sebagai wanita lebih kuat menghadapi cobaan ditinggal keluarganya. Sometimes I envy the we'll never get used. Pada malam harinya kondisi Chief Yellow Hawk semakin memburuk. Sempat berterima kasih kepada Rosalie yang merawatnya. Dan pada hari berikutnya, akhirnya antara Chief Yellow bersama dengan Joe. Joe tahu Chief sudah sekarat, lalu dia mengucapkan salam perpisahan dan meninggalkan permusuhan antara mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali hingga tiba di Montana, tanah suku Yellow Hawk. Dan itulah akhir dari alur cerita film ini. Oh,